Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, juga teman-teman yang berbahagia di sini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis video materi teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia dan implikasinya pada pembelajaran di SD. Di sini saya akan menyampaikan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ialah Yuniar Ine, yang kedua Ayu Murni, ketiga Reza Wahyu, keempat Agnes Aprilia, kelima Adel Nurindra, dan keenam Deandrea Resti. Materi yang pertama, yakni pendahuluan, akan disampaikan oleh Saudari Ine. Saudari Ine dipersilakan. Pendahuluan. Kegiatan belajar memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Belajar adalah proses mencoba untuk menghasilkan kecerdasan atau pengetahuan tentang berlatih, mengubah perilaku atau tanggapan sebagai hasil dari hal yang telah terjadi. Selamat tahun 2010. Menurut teori pembelajaran kibernetik, belajar hanyalah pemrosesan informasi menurut C. Asri Budiningsih tahun 2005. Pengolahan informasi didefinisikan sebagai tahap yang terlaksanakan kepada peserta didik agar mendapatkan informasi, memantaunya, serta mengembangkan strategi terkait informasi dengan suatu pendekatan yang berfokus pada proses memori dan cara berpikir. Pada penelitian ini, kami membahas pengertian teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia. Tokoh-tokoh teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia, ciri-ciri pembelajaran berdasarkan teori pengolahan informasi menurut Karwono, dan penerapan prinsip dan karakteristik teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia pada modul pembelajaran yang menggunakan metode studi kepustakaan library research atau studi kepustakaan, yaitu Harahap tahun 2014. Dalam bagian data menggunakan dari sumber berupa buku, artikel membahas materi yang sama. Rumusan masalah. A. Apa pengertian dari teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia? B. Siapa saja tokoh teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia? C. Bagaimana ciri-ciri pembelajaran berdasarkan teori pengolahan informasi menurut Karwono? D. Bagaimana penerapan prinsip dan karakteristik teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia pada pembelajaran? Tujuan. A. Pembaca mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian teori pemrosesan informasi dalam struktur memori manusia. B. Pembaca mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan tokoh-tokoh teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia. C. Pembaca mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana ciri-ciri pembelajaran berdasarkan teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia menurut Karwono. D. Pembaca mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dan karakteristik teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia pada pembelajaran. Terima kasih Saudari Ine telah menyampaikan materi. Selanjutnya, landasan teori akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Dipersilakan. Baik, selanjutnya landasan teori. Landasan teori pengolahan informasi dalam sistem memori manusia meliputi cara manusia mengolah dan menyimpan informasi di dalam memori badan. Berikut adalah landasan teori tersebut. A. Perceptron model. Perceptron model adalah sebuah model matematis yang digunakan untuk menjelaskan cara manusia mengolah informasi. Rehala tahun 2014. B. Long Term Potentiation. LTP adalah sebuah proses yang terjadi di dalam memori badan manusia ketika informasi tersebut diulangi dan diperlukan. Boston tahun 1985. C. Retrieval process. Retrieval process adalah sebuah proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang telah disimpan di dalam memori badan manusia. Pinetti tahun 2013. Yang D. Working memory.
Working memory adalah sebuah tempat sementara untuk menyimpan informasi yang sedang digunakan atau dibutuhkan saat ini. Binetti tahun 2013. Long-term memory. Long-term memory adalah sebuah tempat untuk menyimpan informasi yang telah disimpan dan dimasukkan ke dalam proses pengolahan informasi secara permanen. Binetti tahun 2013. Semantic memory. Semantic memory adalah sebuah jenis long-term memory yang digunakan untuk menyimpan informasi umum tentang dunia, seperti nama orang, nama hewan, atau nama objek umum lainnya. Ernst tahun 2022. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan yaitu sebuah pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan mendapatkan data dari literatur yang ada, baik dari buku cetak, artikel, serta jurnal. Dalam pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif, yaitu dengan menganalisis sebuah video tentang teori pengolahan informasi dalam sistem memori manusia dari YouTube. Sedangkan penggunaan variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas adalah hal yang memberi pengaruh maupun penyebab berubahnya serta datangnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas X yaitu teori pemrosesan informasi dalam sistem memori manusia. Variabel terikat yaitu hal yang bisa dipengaruhi atau akan menjadi akibat karena ada sebuah variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi penelitian terikat Y yaitu implikasi pembelajarannya di sekolah dasar. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengertian teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia. Pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Pemrosesan informasi menunjukkan kepada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, dan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Ernst tahun 2022. Baik, terima kasih Saudari Ayu yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya ialah tokoh-tokoh teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia akan disampaikan oleh Saudari Ada. Dipersilakan. Tokoh-tokoh teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia. Dalam pemrosesan informasi, memiliki beberapa para ahli, di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, Robert Mills Gagne. Robert Mills Gagne yaitu ilmuwan psikologi, lahir pada tahun 1916 di North Andover, MA, dan meninggal pada tahun 2002. Robert M. Gagne mengembangkan teori pemrosesan informasi sebagai teori belajar. Robert M. Gagne menegaskan bahwa proses belajar melibatkan 8 tahapan, yaitu yang pertama motivasi, yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman dapat melalui perhatian. Yang ketiga, pemerolehan, akuisisi, yaitu individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat, penahanan atau retensi, yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Yang kelima, mengingat atau umpan balik, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Yang keenam,
generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu dengan membuat kesimpulan. Yang ketujuh, perlakuan atau penampilan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Yang kedelapan, umpat balik, yaitu individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Yang kedua, Atkinson berpandangan bahwa struktur ingatan dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu A. Sistem ingatan sensorik atau sensory memory, B. Sistem ingatan jangka pendek atau short-term memory, dan C. Sistem ingatan jangka panjang atau long-term memory. Menurut Karwono 2018. Baik, terima kasih Saudari Adel yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai ciri-ciri pembelajaran menurut teori pengolahan informasi akan disampaikan oleh Saudari Deden. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran berdasarkan teori pengolahan informasi menurut Karwono. Ciri-ciri pembelajaran menurut teori pengolahan informasi Karwono ialah sebagai berikut. A. Membimbing peserta didik dalam penerimaan stimulus. Pengolahan sistem informasi dalam memori manusia diawali ketika isyarat fisik diterima pencatat sensori melalui indera atau visual, audio, maupun kinestetik. Peranan perhatian. Ada 2 peran perhatian dalam sistem pengolahan informasi, yaitu pengolahan informasi secara otomatik dan proses deliberate. Yang B, memperlancar mengode. Pengodean adalah proses mengubah stimulus sehingga dapat disimpan dan pada waktu lain dapat dimunculkan kembali dengan mudah. Ada 2 cara pengodean, yaitu gladi pelihara atau gladi primer dan gladi elaboratif. Yang C, memperlancar penyimpanan dan retrieval. Pengodean dimaksudkan untuk menyimpan informasi guna disimpan dalam memori jangka panjang untuk dapat diingat kembali sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat, penerapan prinsip dan karakteristik teori pengolahan informasi pada sistem memori manusia pada pembelajaran. Pendekatan pemrosesan informasi memiliki 3 fungsi utama, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang A, proses berpikir. Proses berpikir adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan konsep-konsep pembelajaran berupa kategori-kategori yang mengelompokkan objek, peristiwa, dan ciri-ciri berdasarkan sifat-sifat umum. Menurut Slameto tahun 2010. Yang B, mekanisme pengubah. Fokus utama dalam pemrosesan informasi ialah tentang peran mekanisme pengubah dalam kemampuan kognitif anak. Terdapat 4 mekanisme yang bekerja untuk mengubah kemampuan kognitif anak, yakni pengkodean atau encoding. Encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Yang kedua, otomatisasi adalah kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Konstruksi strategi. Pembangunan strategi adalah penemuan cara baru untuk memproses informasi. Yang terakhir, generalisasi. Generalisasi diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari strategi baru. Anak perlu menggeneralisasi strategi atau menerapkannya pada masalah lain, menurut Slameto tahun 2010. C. Modifikasi diri. Koreksi diri dalam pengolahan informasi termasuk dalam metakognisi. Metakognisi berarti pengetahuan tentang kognisi atau pengetahuan. Terdapat 3 sistem informasi tingkat struktural dalam proses pembelajaran ini, yaitu sensori atau intake register, working memory, memori jangka panjang atau long term memory atau LTM, menurut Binetti tahun 2011.
Baik, terima kasih Saudari Rere yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi mengenai analisis video akan disampaikan oleh Saudara Reza. Dipersilakan. Analisa video. 1. Berapa memori otak manusia? Kira-kira apakah memori otak manusia bisa penuh? Sobat Serius, pernah tahu berapa Analisa video. Manusia adalah makhluk hidup yang sempurna di antara makhluk lainnya karena manusia memiliki akal dan pikiran yang dikendalikan oleh otak. Otak adalah organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meningitis. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang bersama dengan sumsum tulang belakang dan saraf otak menjadi pusat perhatian, pusat perintah dan sistem saraf otak mengontrol semua yang terjadi di tubuh seperti pikiran, ingatan, ucapan, perasaan, penglihatan, pendengaran, gerakan lengan dan kaki serta fungsi organ di dalam tubuh lainnya termasuk detak jantung dan pernafasan. Otak manusia memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Menurut Profesor dari Sang Institute for Biological Studies California, yaitu Terorisnowski, otak manusia memiliki kapasitas penyimpanan memori kurang lebih sebanyak 1 peta. Baik kapasitas 1 peta kira-kira sebanding dengan 1000 terabyte atau 1 juta gigabyte jika dianalogikan 1 peta gigabyte bisa setara dengan 4,7 gigabyte atau 10 miliar file foto berkapasitas 100 kilobyte. 2. Ada berapa jenis memori atau simpan di dalam otak? A. Memori sensorik atau memori tahap awal. Memori sensorik ini menyimpan informasi dalam waktu yang singkat, yaitu setengah detik untuk informasi visual dan 3-4 detik untuk informasi pendengaran. B. Memori jangka pendek, yaitu untuk menyimpan memori sekitar 20-30 detik. Jenis memori ini disebut juga sebagai memori kerja atau memori aktif. C. Memori jangka panjang atau long term memory. Memori yang tidak memiliki batasan kapasitas dan berlangsung mulai dari hitungan menit hingga selamanya. Namun, ternyata
3. Apakah memori otak manusia bisa penuh? Berapa kapasitas penyimpanan otak manusia menurut Terry Setnowski? Apakah memori otak Dari Scientific Amerika, otak manusia terdiri atas 86 miliar neuron dan selama manusia hidup, neuron tersebut dapat terus berkembang. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi dan koneksi ke neuron lainnya diperkirakan ada lebih dari 1 triliun koneksi di dalam otak kita. Apabila tiap neuron hanya dapat menyimpan satu memori saja untuk saat nanti, otak manusia akan kehabisan nomor penyimpanan. Namun ternyata neuron otak saling bergabung sehingga membantu penyimpanan banyak memori dalam satu jangka waktu. Selama manusia hidup dan terus mencoba berpikir serta mengingat, otak akan terus bekerja untuk membentuk ingatan baru. Hal ini terus terjadi secara berulang dalam hidup manusia. Terkadang untuk bisa membentuk ingatan baru, otak harus mendorong keluar informasi lama, akibatnya manusia lupa akan suatu hal yang pernah terjadi sebelumnya agar bisa mengingat suatu informasi baru. Informasi lama harus dikeluarkan atau dilupakan oleh manusia. Kemudian informasi baru ini disortir dan dikelompokkan berdasarkan informasi yang diperoleh. Seorang psikolog menjelaskan jika dalam jangka waktu panjang ingatan manusia dikodekan dalam bentuk pola saraf atau neuron yang paling terhubung. Otak manusia memiliki kemampuan untuk melaju pola saraf baru yang tidak terbatas. Jadi secara teoritis bisa dikatakan jumlah memori atau simpan di dalamnya menjadi terbatas juga hingga waktu yang tidak ditentukan. Otak manusia tetap bisa menyimpan beragam memori dan tidak pernah penuh. Baik, terima kasih Saudara Reza yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, mengenai kesimpulan akan saya sampaikan. Pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Pemrosesan informasi menunjuk kepada cara pengumpulan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Tokoh-tokoh teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia ialah Robert Niels Cage dan Art Pinson.
Ciri-ciri pembelajaran berdasarkan teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia menurut Karwono. Yang pertama, membimbing peserta didik dalam penerimaan stimulus. Kedua, memperlancar metode. Ketiga, memperlancar penyimpanan dan retrieval. Selanjutnya ialah penerapan prinsip dan karakteristik teori pengolahan